Eh, Saatnya kita pantau bagaimana pembukaan perdagangan pasar saham pagi ini. Jurnalis Kompas TV Maisisar Tarigan di Menara Kompas. Maisisar, Presiden Trump ini kembali menyentil Tiongkok dengan opsi kenaikan tarif. Bagaimana pengaruhnya ke pergerakan pasar pagi ini? Ya, pas kali ini Donald Trump lagi-lagi ya melakukan lempar sinyal negatif ke pasar bahwa katanya kalau nanti tidak ada pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping di G20, maka nantinya Amerika Serikat akan mengenakan tarif bea masuk lagi untuk produk-produk made in Tiongkok yang masuk ke negara adidaya Amerika Serikat, saudara. Namun demikian, memang Donald Trump juga bilang bahwa sebenarnya kesepakatan dagang juga bisa saja langsung terrealisasi. Karena katanya apa? Tiongkok sudah tidak punya alasan lagi untuk menunda-nunda damai dagang. Katanya alasannya karena sudah banyak perusahaan-perusahaan yang meninggalkan negeri tirai bambu tersebut dan berpencar ke semua negara lainnya termasuk juga Amerika Serikat, saudara. Dan dua sinyal berbeda tadi tampaknya pasar lebih memilih sinyal yang terakhir yang saya sebutkan tadi, bahwa Donald Trump bilang akan ada kesepakatan damai dagang karena Tiongkok sudah tidak punya pilihan. Sekarang kalau kita lihat indeks harga saham gabungan sayangnya bergerak negatif sendirian, berbeda dengan pergerakan saham di Asia yang mayoritas positif, saudara. Kalau kita lihat di Wall Street juga semua positif, sama seperti pergerakan di saham Asia. Nah, kita sedikit fokus ke indeks harga saham gabungan. Mengapa bisa terkoreksi? Kalau kita lihat kemarin indeks harga saham gabungan masih ditutup menguat lebih dari 1%, saudara. Ini artinya ada langkah aksi profit taking yang dilakukan oleh para investor. Jadi ini semata-mata karena aksi profit taking, sementara sinyal yang diterima oleh global dari Donald Trump tadi positif terhadap pasar saham Asia maupun Amerika Serikat. Namun sebaliknya terjadi di pasar saham Indonesia hanya karena aksi profit taking dilakukan oleh para investor. Karena kalau kita hitung ini indeks harga saham gabungan terus menguat ya, bahkan di tanggal 31 Mei lalu itu bisa naik signifikan lebih dari 1,7%. Nah, kita ke pergerakan nilai tukar rupiah, saudara. Ini investor tampaknya agak sedikit kecewa ya, angka inflasi di atas perkiraan. Kalau konsensus pasar hanya sekitar 0,5%, nyatanya Badan Pusat Statistik mengumumkan, saudara, bahwa inflasi 0,68%. Nah, sekarang nilai tukar rupiah langsung terkoreksi 40 poin di level 14.255 per dolar Amerika Serikat. Padahal tadi pagi kami sempat cek, saudara, ini di pasar DNDF nilai tukar rupiah masih menguat sedikit ya, mengikuti langkah di penutupan pasar keuangan kemarin. Tapi tampaknya karena kalau inflasi tinggi, saudara, ini artinya nilai mata uang Garuda juga rendah. Artinya apa? Mengurangi niat para investor untuk mengoleksi nilai tukar rupiah. Kita lihat nanti bagaimana, tetapi yang jelas analis memproyeksikan mata uang Garuda akan melemah hari ini. Kembali ke Anda, Paskalis. Oke, terima kasih Maisisar Tarigan melaporkan langsung dari Menara Kompas.